Oke, kita bedah satu kisah yang menurut aku luar biasa. Bayangin ya, dia itu anak Sumenep, Madura. Pernah jadi tukang cuci mobil, pernah jualan keripik tempe keliling. Dan sekarang, dia yang megang kendali atas anggaran negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Gimana ceritanya? Yuk, kita bahas. Oke, kita flashback dulu. Said Abdullah bukan orang yang lahir dengan privilege. Sebelum masuk politik, dia pernah menjadi tukang cuci mobil dan sales keripik tempe. Tapi tekadnya beda. Sejak kelas 3 SMA, dia sudah menjabat posisi di organisasi politik. Dan itu jadi titik awal karir politiknya yang panjang. Sebelum masuk politik, Said sempat menggeluti bisnis batubara dengan penghasilan yang jauh di atas rata-rata. Waktu itu gaji anggota DPR cuma 4,2 juta rupiah. Dia sempat menolak nyalek, tapi akhirnya memilih pengabdian. Dan ternyata, rakyat Madura melihat itu. Pada pemilu 2024, Said Abdullah mencetak rekor sebagai caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia dari Dapil Jawa Timur 11, Madura, dengan total 529.792 suara. Wow, setengah juta lebih pemilih. Sudah 20 tahun dia menjadi anggota DPR, dan kini menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI untuk periode kedua berturut-turut, dari 2019, 2024, dan 2024 sampai 2029. Banggar itu bukan posisi biasa, ini lembaga yang memutuskan kemana uang rakyat mengalir. Dan momen paling berat itu datang saat pandemi COVID-19. Bersama Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani, ia ikut menggawangi APBN agar bisa jadi tumpuan rakyat di tengah krisis. Saat itu, Banggar menyetujui program pemulihan ekonomi nasional yang mencakup layanan pengobatan dan vaksinasi untuk ratusan juta penduduk, subsidi untuk pelaku UMKM dan desa, hingga diskon pajak bagi pelaku usaha agar roda ekonomi tetap berputar. Di saat paling gelap, APBN hadir sebagai perisai, dan ketika kondisi mulai pulih, dia tidak berhenti mengawal. Dia berani bicara keras, bahkan ke lembaganya sendiri. Dia sempat mengkritik DPR yang meminta efisiensi ke pemerintah, tapi tidak mempraktikannya sendiri. Dia bilang, kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan. Soal defisit, dia meminta pemerintah mengkaji secara matang resiko jika berencana melebarkan defisit anggaran di atas 3% dari PDB, karena dia tahu betul, angka di kertas itu dampaknya nyata ke jutaan orang. Sejatinya, dia adalah orang yang mengawal APBN untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Tapi yang bikin dia beda bukan cuma di Senayan. Di kampung halamannya, Sumenep, dia membangun Fatimah International Elementary School, sekolah gratis bagi masyarakat Sumenep. Karena dia percaya, pendidikan berkualitas bukan hak orang kaya saja. Dia juga orang yang sangat peduli dengan layanan kesehatan masyarakat. Karena akses kesehatan di Madura masih jauh dari memadai, dia mendirikan BHC Hospital, rumah sakit yang hadir untuk menutup gap layanan kesehatan yang selama ini dirasakan masyarakat Sumenep. Nah, ini yang menarik juga nih. Tiap Ramadan, dia rutin membagikan sembako dan zakat mal kepada warga fakir miskin. Tradisi yang sudah dia jalani sejak 2006. Penerimanya bukan hanya jemaah tarawih, tapi juga tukang becak, ojol, dan pelaku UMKM kecil. Dan tahun lalu, dia menyalurkan sekitar 150.000 paket sembako, berisi beras, gula, dan minyak goreng, dari Sumenep sampai Bangkalan. Targetnya, tukang becak dan pedagang kaki lima. Tiap Idul Adha, Said Abdullah yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, menyalurkan ratusan sapi kurban se-Jawa Timur, sampai ke pelosok-pelosok desa. Itu bukan kegiatan musiman, bukan pencitraan dadakan saat mau pemilu, tapi itu adalah komitmen yang sudah ia jalankan selama belasan tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang suka berbagi, peduli pada pembangunan daerah, dan berpihak pada wong cilik. Bahkan saat reses beberapa waktu lalu, ia memberikan bantuan air bersih kepada warga Giring Manding yang tiap tahunnya kesulitan air bersih saat kemarau. Dan hasilnya, air pun mengalir ke rumah-rumah warga. Bukti nyata pengabdian tanpa pamrih. Tidak membeda-bedakan dari golongan, ras, maupun agama. Kemanusiaan menjadi hal yang paling utama bagi Said Abdullah. Karena baginya, seorang wakil rakyat bukan hanya soal pidato di ruang sidang, tapi soal hadir langsung, merasakan apa yang dirasakan warganya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Dia paham susahnya rakyat, bukan dari buku, tapi dari pengalamannya sendiri. Dan sekarang, dari kursi Ketua Banggar DPR,
Dia mengawal uang negara. Sementara dari kampung halamannya di Madura, dia tidak pernah berhenti berbagi. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting. Bakal kaya apa ya Indonesia kalau lebih banyak pemimpin yang beneran pernah merasakan susahnya rakyat sebelum duduk di kursi kekuasaan?